Jadi kelompok yang jaga gereja bisa disebut batal syahadatnya ya? Saya nggak bilang begitu ya. Cuman itu bentuk wala kepada orang yang seharusnya nggak boleh kita berwala kepada mereka. Bentuk loyalitas, bentuk kecintaan, bentuk pembelaan kepada kelompok-kelompok yang harusnya tidak boleh diperlakukan seperti itu. Batal tidaknya ada rincian. Kalau mereka menjaga gereja karena merestui ritual-ritual yang terjadi di dalam gereja, batal syahadatnya. Karena ritual-ritual itulah ritual-ritual kufriyah, syirkiyah. Walaupun dia nggak jaga gereja loh ya, adanya restu, adanya keridhaan terhadap fenomena kufur itu sudah cukup membatalkan syahadat, walaupun dia tidak komentar apa-apa. Tapi yang jaga gereja dengan keyakinan, saya nggak senang dengan ritual-ritual ini. Cuman saya polisi, saya ditugaskan sama komandan buat jaga gereja, buat ngamankan. Saya nggak bisa nolak, kalau saya dipecat. Saya nggak tahu makan apa, ya makan nasi lah. Pecat nggak tahu makan apa, dia takut karena kehilangan pekerjaannya. Tapi dia menjaga bukan karena dia cinta kepada kekufuran, enggak. Ini malah nggak batal syahadatnya. Jadi batal tidaknya syahadat itu nggak bisa hanya dinilai dari perbuatan, kecuali perbuatan-perbuatan yang memang itu dijelaskan oleh para ulama tidak punya penafsiran lain, seperti contohnya sabullah, sabuddin, sabur rasul, mencaci maki Allah, mencaci maki agamanya sendiri, mencaci maki Rasulullah, atau istihza, mengolok-ngolok Rasulullah, mengolok-ngolok ayat Allah, atau misalnya menghina mushaf Al-Quran, udah tahu itu mushaf dilempar, atau maaf diinjek, tahu itu mushaf, dengan sadar ini riddah, dianggap murtad, nggak perlu ditanya kenapa kok diinjek, keyakinanmu apa, nggak perlu. Atau sujud kepada berhala, jelas-jelas itu berhala di depan dia, dia sujud ke situ. Ini juga disebutkan oleh para ulama sebagai bentuk perbuatan yang tidak perlu ditanya lagi kenapa, asalkan dia nggak dipaksa dan dia sudah tahu persis itu berhala, bukan orang buta ya, tetap dia sujud, maka ini sudah cukup sebagai bentuk perbuatan riddah. Tapi ada kalanya perbuatan nggak cukup, seperti masalah wala kepada orang kafir, ini berpotensi riddah atau tidak sampai riddah. Makanya Nabi SAW ketika menangkap basah Hatib bin Abi Balta'ah yang terbukti membocorkan rahasia Rasulullah SAW tentang Fathu Makkah, itu dibocorkan, disampaikan kepada kaum musyrikin, padahal Rasulullah sudah berusaha untuk menyembunyikan rahasia ini. Setelah mengaku, nggak dikafirkan sama Rasulullah. Ditanya, mahadha ya Hatib, apa maksudnya ini? Qalu la ta'jal alayya Rasulullah, jangan kau tergesa-gesa menghakimiku. Ya, sahabat-sahabatmu ini dia punya kerabat di Mekah, bisa menjaga keluarga mereka kalau terjadi penyerangan. Saya nggak punya kerabat di Mekah, saya ini orang yang pendatang. Saya ingin melalui jasa saya ini mereka akan menjaga keluarga saya, bukan karena saya senang kepada kekafiran dan benci kepada Islam, enggak ya Rasulullah. Nah setelah itu Nabi mengatakan amma hadza faqad sadaq, dia berkata jujur, nggak dikafirkan sama Nabi ya.